Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Henrikus Bolotuna dengan NIM 20211007. Tugas studio perancangan arsitektur 2, desain pembangunan butik. Masuk pada kerangka berpikir. Kita dapat lihat bersama kerangka berpikir sebagai berikut. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai alur atau pola dalam sebuah perencanaan. Masuk pada latar belakang. Usaha busana merupakan suatu bisnis yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan konsumen yang akhirnya membuat banyak usaha di bidang busana. Usaha dalam bidang busana yang semakin beragam mempermudah masyarakat untuk menentukan jenis busana yang sesuai dengan kesempatan, kepribadian, dan gaya hidup mereka. Konsep desain. Pada konsep desain saya menggunakan gaya arsitektur modern minimalis dengan tema serenity, yang artinya ketenangan, karena fashion designer memerlukan ketenangan dalam merancang busana. Masuk pada pengertian objek. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, butik adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern berikut segala kelengkapannya, terutama untuk wanita, tentunya sesuai dengan mode muktahir. Berdasarkan pengertian tersebut, pakaian di butik dikerjakan dengan tangan atau mesin halus. Fungsi objek. Selain untuk mencari keuntungan atau profit, usaha butik juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang busana, serta ikut memajukan lingkungan usaha. Dengan adanya perencanaan tujuan, maka dapat menentukan perencanaan selanjutnya. Kita lanjut pada data dan analisa site. Data lokasi site. Lokasi site berada pada Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan, Kelurahan Peru Mahesa Unima, tepatnya berada di Peru Mahesa Unima Blok D. Alasan saya memilih site tersebut karena sebagian besar penduduk Perum dihuni oleh mahasiswa. Tempatnya strategis, lahan kosong, memiliki view yang bagus, udara yang segar, dan dapat diakses oleh kendaraan umum. Masuk pada data kontur tanah. Terdapat lihat bersama pada gambar di mana site kontur tanahnya miring dan berbatu. Potongan ketinggian kontur berada di atas 12 meter ketinggian dari permukaan aspal. Berikut tampak atas beserta garis kontur. Lanjut, analisa kontur tanah. Dalam data menunjukkan bahwa posisi dalam pembangunan sebagai sebuah butik yang berkontur miring dan berbatu, maka dari itu untuk mengatasi permasalahan itu perlu alternatif untuk membangun di tanah yang berkontur. Maka dari itu saya mengambil dua alternatif, yaitu menggunakan pondasi telapak untuk di tanah yang berbatu sekaligus menopang bangunan dua lantai. Alternatif yang kedua yaitu menggunakan pondasi tiang pancang untuk tanah yang berkontur sekaligus menopang bangunan dua lantai. Alasannya karena pondasi telapak dan tiang pancang sangat cocok berfungsi untuk menopang beban, yakni dua lantai pada tanah yang berkontur. Lanjut, implementasi pada kontur tanah. Terdapat lihat bersama. Dengan alasan di atas, pondasi akan digunakan pada pondasi utama pada pembuatan bangunan. Masuk pada luas lahan.
Terdapat lihat bersama di mana gambar keliling site utara 15 meter, timur 20 meter, selatan 15 meter, barat 20 meter. Lanjut pada iklim. Iklim ada 3, yaitu yang pertama angin, yang kedua hujan, dan yang ketiga cahaya matahari. Kita masuk pada data angin. Angin ada 3 arah mata angin. Angin yang pertama yaitu dari gunung bertiup pada sore hari. Angin yang kedua yaitu angin dari lembah bertiup pada pagi hari. Dan angin yang ketiga yaitu angin dari barat bertiup pada bulan November dan Januari. Masuk pada analisa angin. Dalam mendesain, penghawaan itu bagian penting dalam mendesain, tetapi harus dilihat pada porsi yang pas. Maka dari itu saya mengambil beberapa alternatif. Yang pertama yaitu menggunakan double glass untuk menahan angin kuat yang masuk, dan alternatif yang kedua yaitu menggunakan vegetasi sebagai alternatif untuk mengurangi laju intensitas angin. Alasannya karena sebagai memfilter kecepatan angin yang masuk dan juga sebagai bagian dari estetika, maka dari itu perlu ditata dengan baik. Lanjut pada implementasi angin. Dengan alasan di atas, vegetasi akan diterapkan pada depan bangunan, sedangkan double glass akan diterapkan pada dinding depan dan belakang bangunan. Lanjut, kita masuk pada data curah hujan. Curah hujan Kota Tondano, curah hujan terendah adalah 75 mm pada bulan September, sedangkan curah hujan paling tinggi adalah 315 mm pada bulan Januari. Lanjut, masuk pada analisa curah hujan. Dapat lihat bersama pada gambar, karena site berada di daerah tropis basah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, maka saya mengambil beberapa alternatif. Alternatif yang pertama yaitu membuat saluran air dalam site agar taman depan site tidak rusak. Berikut gambar. Alternatif yang kedua yaitu membuat sumur resapan air hujan menghindari banjir karena curah hujan yang cukup tinggi. Berikut gambar dan berikut implementasi kita dapat lihat bersama di samping alternatif pada gambar. Lanjut pada cahaya matahari. Penerimaan cahaya matahari pada pagi hari pukul 6 karena lokasi berada di perbukitan, dan pada jam matahari berada di atas bangunan, jadi mendapat sinar matahari yang cukup baik. Dan pada sore hari matahari sudah berada di belakang bangunan dan didesain tidak menerima cahaya matahari penuh karena sudah berhalang bukit. Analisis cahaya matahari. Pada perancangan bangunan ini, pencahayaannya sudah cukup baik. Tapi pada sisi lain, pasti ada satu sisi yang mendapatkan sinar matahari lebih, dan ada juga yang kurang. Maka dari itu saya mengambil beberapa alternatif. Alternatif yang pertama yaitu double glass, bisa difungsikan untuk mengurangi radiasi pencahayaan yang masuk pada bangunan. Alternatif yang kedua yaitu vegetasi juga dapat difungsikan untuk menghalau pencahayaan berlebih dan dapat mengurangi efek radiasi dari cahaya matahari. Alasannya karena jenis double glass memiliki keunggulan ganda selain menahan radiasi, sedangkan vegetasi berfungsi untuk menghalau pencahayaan dan juga radiasi. Kita lanjut pada implementasi pencahayaan. Kita dapat lihat bersama implementasi pencahayaan sebagai berikut. Data kebisingan. Pada data kebisingan, suara terbagi menjadi dua, yaitu suara standar dan suara paling kuat. Suara standar berasal dari
hewan yang ada pada pepohonan samping dan belakang Said, sedangkan suara paling kuat berasal dari kendaraan yang melintasi jalan di depan Said. Lanjut pada analisis kebisingan. Dalam perancangan ini, pembangunannya berada di jalan dan akibat turunnya hujan, jadi secara otomatis tidak lari dari kebisingan. Maka dari itu, analisis ini memberi solusi untuk mengatasi kebisingan itu. Alternatif yang pertama yaitu bisa menggunakan bahan gloss wool karena merupakan bahan yang aman sebagai peredam suara. Alternatif yang kedua yaitu bisa menggunakan bahan rock wool yang diterapkan pada dinding. Alasannya karena material tersebut bagus dan sering diterapkan pada desain. Termasuk pada data view. Kita dapat lihat bersama pada view yang pertama yaitu view bagian utara Said positif karena terdapat pepohonan yang asli yang membuat kesejukan Said. Pada view yang kedua yaitu view bagian timur Said positif karena terdapat pepohonan yang asli yang membuat kesejukan Said. Pada view yang ketiga yaitu view bagian selatan Said negatif karena banyak semak-semak yang tidak enak dipandang. View yang keempat yaitu view bagian barat Said positif karena terdapat pepohonan yang asli dan vegetasi serta perumahan warga. Lanjut pada analisa view. Kita dapat lihat bersama pada view bagian utara, timur, dan barat Said positif dikarenakan terdapat pemandangan yang bagus di dekat Said. Sedangkan view bagian selatan negatif dikarenakan terdapat semak-semak yang tidak enak dipandang. Maka dari itu saya mengambil alternatif yaitu menggunakan vegetasi dengan menambahkan vegetasi dalam Said pada sisi selatan sehingga menjadi view positif. Berikut gambar. Alasannya karena vegetasi tersebut cocok selain membuat view menjadi positif, vegetasi ini juga dapat dijadikan pagar atau pembatas. Masuk pada aktivitas pengguna. Aktivitas owner yaitu konsultasi dengan customer, mendesain busana, membuat busana, istirahat. Aktivitas pegawai yaitu melayani customer, melakukan transaksi, mendata dan menata busana, istirahat. Lanjut pada aktivitas pengguna customer, yaitu konsultasi dengan owner, melihat baju, mencoba baju, transaksi, santai. Kita masuk pada kebutuhan ruang. Yang pertama yaitu ruang baju, kamar mandi, tempat istirahat, ruang kerja, tempat ganti, kasir, dan gudang. Kita masuk pada besaran ruang. Dapat lihat bersama kamar mandi, kasir, tempat ganti, tempat istirahat. Lanjut pada hubungan ruang. Kita dapat lihat bersama pada gambar di mana keterangannya A sama dengan pencahayaan, B sama dengan penghawaan, C sama dengan sinar matahari. Di mana lingkaran kuning sama dengan dekat, kotak hijau sama dengan agak dekat, X merah sama dengan jauh. Kita lanjut pada sintesa.
Sintesa kontur. Kita dapat pada tabel di mana alternatif, kemudian kemungkinan pelaksanaan, ekonomis, fungsional, estetika. Kesimpulannya yaitu pondasi telapak lebih cocok untuk dijadikan pondasi utama sebagai penopang dan lebih mudah dipasang karena dangkal cocok dengan site yang berbatu. Lanjut sintesa angin. Dapat lihat bersama alternatif, kemungkinan pelaksanaan, ekonomis, fungsional, dan estetika. Kesimpulannya keduanya boleh digunakan karena memenuhi syarat yang ditentukan, juga multiguna dalam perancangan ini. Lanjut sintesa curah hujan. Dapat lihat bersama alasannya. Kesimpulannya keduanya boleh digunakan karena memenuhi syarat yang ditentukan serta karena posisi pembuatannya tidak merugikan satu sama lain antara kedua alternatif. Lanjut sintesa pencahayaan. Kesimpulannya keduanya bisa digunakan karena memenuhi syarat yang ditentukan, juga multiguna dalam perancangan ini. Next, sintesa kebisingan. Kesimpulannya keduanya bisa digunakan karena memenuhi syarat yang ditentukan, karena posisi pembuatannya berbeda tempat. Lanjut pada sintesa VIU. Kesimpulannya keduanya bisa digunakan karena tidak mempengaruhi satu sama lain kedua alternatif ini. Jadi walaupun vegetasi diletakkan dalam site tidak akan mengganggu VIU yang lainnya, justru akan membuat VIU negatif menjadi positif. Masuk pada studi bentuk, dapat lihat bersama titik garis bidang dan bentuk. Setiap bangunan memiliki ciri khas sendiri yang membuat bangunan tersebut unik. Lanjut pada gambar kerja. Gambar kerja kita dapat lihat bersama dengan lantai 1 sebagai berikut. Dan lantai 2 sebagai berikut. Lanjut pada potongan AA. Potongan ini diambil dari titik potong yang ada pada Dina. Terdapat lihat bersama pada gambar. Lanjut pada potongan BB. Masuk pada tampak depan sebagai berikut. Dapat lihat bersama. Tampak belakang. Tampak samping kanan. Tampak samping kiri.
layout sideline-nya, dan layoutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.